Jenderal berinisial B dituding jadi dalang penguntitan anggota Densus 88 kepada Jampitsus Febri Adriansyah. Sejauh ini, terdapat setidaknya 4 jenderal berinisial B yang dikaitkan dalam kasus ini, diantaranya Badrodin Haiti, Budi Gunawan, Bambang Hendarso, dan Budi Waseso. Jenderal Purnawirawan Bintang 4 Polri inisial B diduga backingan PT Timah Bangka Belitung hingga kini masih misteri. Sosok Jenderal B belakangan ini bikin publik penasaran. Meski sudah pensiun sebagai anggota Polri, namun Jenderal B masih punya pengaruh besar. Jenderal B tak senang saat kasus korupsi Timah di Bangka dibongkar Kejaksaan Agung. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, nilai kerugian keuangan negara dalam kasus tambang timah di Bangka Belitung tersebut mencapai 300 triliun rupiah. Rinciannya, kelebihan bayar harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar 2,85 triliun, pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra dengan sebesar 26,649 triliun rupiah, dan nilai kerusakan ekologis atau lingkungan sebesar 271 triliun rupiah. Sosok inisial B ini juga semakin mencuat setelah Jampitsus Febri Adriansyah dikutip anggota Densus 88 anti teror Polri. Sebelumnya, sosok Purnawirawan Bintang 4 berinisial B ini pertama kali diungkap oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit atau IAW Iskandar Sitorus. Namun Iskandar tak menjelaskan dengan detail siapa sosok tersebut. Iskandar hanya mengatakan Bintang 4 itu pensiunan aparat berseragam. Di dalam institusi kemiliteran dan kepolisian, Bintang 4 merujuk pada pangkat jenderal. Ia diduga menjadi backing praktek hitam tambang timah itu. Iskandar menyebutkan ada oknum Bintang 4, seorang oknum pensiunan dan berseragam sebagai sosok di balik praktek hitam pertambangan timah tersebut. Modus B yakni mengakomodir praktek hitam tambang timah melalui mantan anak buahnya. Bahkan B ini mengorganisir sampai terjadinya pembelian smelter. Terjadinya hal itu, Iskandar meminta publik sabar sembari menunggu proses penyelidikan berlangsung. Di sisi lain, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mengancam akan menggugat Kejaksaan Agung atau Kejagung bila tak kunjung menetapkan Robert Bono Susatya atau RBS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Bonyamin mengaku akan melayangkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pertengahan Juni 2024. Maki dipastikan akan selalu menggugat aparat penegak hukum atau APH yang lemot dan tidak tuntas menangani perkara korupsi. Bonyamin mengatakan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan adalah perbuatan oleh orang-orang yang memiliki jaringan bisnis ilegal kuat. Mereka diyakini akan mudah menyelesaikannya bila semua tindak pidana bidang pertambangan ditegakkan dengan hukum administrasi seperti pencabutan izin, denda atau larangan ekspor atau administrasi panaleu. Terkait sosok Jenderal Purnawirawan Polri berinisial B, berikut ini daftarnya. 1. Badrodin Haiti. Jenderal Polisi ataupun Badrodin Haiti usia 65 tahun. Badrodin Haiti lahir 24 Juli 1958 di Paleran Umbul Sari, Jember, Jawa Timur. Ia menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri sejak 17 April 2015. Sejak Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri pada tanggal 16 Januari 2015. Pada 18 Februari 2015, ia diajukan sebagai calon tunggal Kapolri, menyusul keputusan Presiden Jokowi untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Pada tanggal 16 Januari 2015 hingga 17 April 2015, Badrodin ditunjuk Presiden Jokowi menjabat sebagai pelaksana tugas Kapolri yang melaksanakan tugas sehari-hari Kapolri hingga pelantikan Kapolri definitif dilaksanakan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sempat menyesalkan penunjukan Badrodin Haiti sebagai Wakapolri menggantikan Eko Rokseno. Hal ini karena Komnas HAM menyebut adanya dugaan Badrodin terkait pelanggaran HAM di Poso tahun 2007. Saat menjadi orang nomor 1 di Polri, Badrodin Haiti kerap tampil gagah dan garang. Sosoknya pun kerap menjadi sorotan dan diberitakan media massa. Setelah selesai bertugas di kepolisian, sosok Badrodin Haiti memang jarang terekspos. Walaupun sudah pensiun, mantan Kapolri ini tetap memiliki posisi penting dan jabatan mentereng. Ia merupakan bos di BUMN yaitu PT Waskita Karya. Di sana ia menjabat sebagai komisaris utama.
Sebagai informasi, PT Waskita Karya merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. 2. Budi Gunawan. Jenderal Polisi ataupun Budi Gunawan usia 64 tahun. Budi Gunawan lahir 11 Desember 1959 di Surakarta, Jawa Tengah. Saat ini Budi Gunawan menjabat Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN sejak 9 September 2016. Maka Budi Gunawan sudah menjabat selama 8 tahun sebagai Kepala BIN. Budi Gunawan juga sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Esport Indonesia atau PBSI. Sebelumnya, ia pernah bertugas sebagai Wakapolri mendampingi Kapolri Badrodin Haiti dan Tito Karnavian. Ia adalah unsur polisi kedua setelah Sutanto yang memimpin Badan Intelijen Negara dan orang pertama yang terlama menjabat. Budi Gunawan juga mantan ajudan Megawati Soekarno Putri. 3. Bambang Hendarso. Jenderal Polisi ataupun Bambang Hendarso Danuri berusia 71 tahun. Bambang Hendarso lahir 10 Oktober 1952 di Bogor, Jawa Barat. Ia menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri pada 1 Oktober 2008 hingga 22 Oktober 2010. Bambang Hendarso lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1974 dan meraih gelar sarjana dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta. Ia merupakan adik dari mantan Pangdam 1 atau Bukit Barisan Maijen TNI Purn Tri Tamtomo. Kabar terakhir yang terendus, Bambang Hendarso Danuri kembali terpilih menjadi Ketua Umum Purnawirawan Polri periode 2021 hingga 2026. Purnawirawan Pati Polri Bintang 4 ini ternyata adalah mantan Kapolri di rezim Presiden SBY. Bambang Hendarso Danuri adalah mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjabat sejak 1 Oktober 2008 hingga 22 Oktober 2010. 4. Budi Waseso. Komjen Pol ataupun Budi Waseso usia 64 tahun. Budi Waseso lahir pada 19 Februari 1960 di Pati, Jawa Tengah. Ia lulusan Akademi Kepolisian 1984. Sejak 27 Desember 2018 menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN. Budi Waseso merupakan besan dari Budi Gunawan, Kepala BIN. Budi juga pernah menjabat Direktur Utama Badan Urusan Logistik atau Bulog. Kini, Budi Waseso sejak 1 Desember 2023 sebagai Komisaris Utama Semen Indonesia atau BUMN. Budi Waseso atau Karib disapa Buas pernah jadi perbincangan hangat pada tahun 2010 silam. Buas saat itu masih kombes atau kini sudah jadi Komjen Pol, berani mengunci sang Jenderal Bintang 3 di toilet bandara agar tak kabur. Sosok yang dikunci di toilet yakni Susno Duadji, mantan Kepala Bareskrim atau Kabareskrim Polri, era Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Tak hanya itu, Budi Waseso juga pernah bikin repot Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Wijakjonto.